Gimana kabarnya hari ini? Baik. Mungkin sebagai permulaan sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa. Boy, silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa di tengah kita masing-masing. Doa selesai. Kita ketemu lagi di pelajaran KKA, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Ini tentu baru bagi kalian, tapi kalian sudah beberapa kali belajarkan tentang materi KKA, mulai dari berpikir komputasional, dan yang sekarang kita akan masuk ke materi tentang konten digital. Kemarin Bapak sudah suruh kalian membuat konten ya dalam bentuk video. Nah, sudah selesai ya? Oke, nanti Bapak akan lihat. Itu akan kita jadikan bahan kita belajar. Jadi hari ini Bapak jelaskan lagi materi kita, yaitu tentang produksi konten. Jadi bagaimana kita memproduksi konten itu dengan baik. Kemudian selanjutnya menyebarkan konten ke media platform yang menurut kalian paling cocok dengan diri kalian masing-masing. Bisa ke YouTube, bisa ke apa lagi yang sering kalian lihat, TikTok, apa lagi, Facebook, video dan lain sebagainya. Jadi bebas. Intinya konten yang sudah kita buat itu kita sebarkan. Masih konten digital. Bapak akan tunjukkan sebuah video. Ada 2 video ya. Kita akan melihat bersama-sama. Oke, ini video yang pertama. Kemudian video yang kedua. Bisa logo TPI ke 80 karena banyak banget yang komen dia logonya dan jujur logo ini modern banget. Ya aku tidak mau komen ataupun mengkritik logo ini, tapi kalian bisa diskusi di komentar. Langsung aja kita riset, kumpulkan banyak elemen masuk dan kita masuk brainstorming, kita sketsa. Kita serius, aku buat sangat abstrak dan modern dan kurang lebih seperti ini. Mungkin kita bakal ulang buat bentuk yang lebih megah. Kita ulang buat bentuk yang lebih megah, langsung buat yang berupa sketsa alternatif. Kalian pilih yang mana? Di sini langsung kita pilih 3 rekomendasi, 3 bentuk. Aku pilih yang ini. Tapi kira-kira bisa nggak ya bentuknya menjadi sambung menyambung? Jadi dia logo TPI ke 80 versi Seniman Bocah. Dirgahayu Republik Indonesia. Jadi 2 video itu sebagai pembuka. Kalian suka video pertama atau video kedua? Yang suka video pertama angkat tangan. Nggak ada. Berarti kalian semua suka video yang kedua. Oke. Jadi konten yang menarik tentu akan menarik like dari penonton. Jadi kalau kalian menonton harus kasih jempol. Nah, itu tanda kita suka dengan sebuah konten. Bapak yakin tentang perkontenan ini ya? Kalian semua itu pasti sudah
pernah, mungkin sering, ya, apakah sendiri atau dengan teman-teman membuat konten, entah di TikTok atau di Facebook atau di lainnya, yang belum pernah sama sekali membuat konten yang kenal. Nah, berarti semuanya pernah bikin konten. Pernah? Apa itu produksi konten? Ya. Jadi secara istilah itu bisa diartikan produksi konten itu adalah proses menciptakan berbagai jenis materi digital seperti teks, gambar, audio, video, game interaktif, atau konten berbasis AI untuk disampaikan kepada audiens. Jadi yang namanya produksi konten itu tujuannya untuk audiens. Apapun yang kita buat tujuannya untuk audiens. Ada beberapa prinsip dasar dalam produksi konten. Kalian harus paham dulu tentang unsur dalam komunikasi. Komunikasi itu ada orang menyampaikan pesan, namanya komunikator. Kemudian ada pesan yang disampaikan. Ada media. Media itu lewat apa kita menyampaikan pesan. Terus komunikan. Komunikan itu orang yang menerima pesan. Lalu ini terakhir ada efek timbal balik, supaya kita tahu pesan kita itu tersampaikan dengan baik, diterima dengan baik atau tidak. Nah, ada pun jenis konten tadi seperti yang sudah disampaikan, ada tulisan, ada suara, terus ada visual, video, game interaktif dan AI based. Ada strategi penyusunan pesan itu. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan, ya, tujuan dan target audiens. Kita membuat konten ini untuk siapa? Apakah untuk teman-teman sekolah? Kemudian gunakan storytelling. Jadi ada cerita, ya, ada cerita. Supaya cerita itu kan dari awal sampai selesai video tertata dengan baik, storytelling. Kemudian kita harus fokus pada inti pesan. Fokus pada inti pesan. Jangan melenceng, ya. Sertakan nilai emosional dan manfaat. Jadi konten kita itu menyentuh hati atau tidak. Pernah nggak kalian menonton video minimal berkaca-kaca atau sampai netes air mata atau sampai bukan nangisnya? Pernah nggak? Nah, pernah itu berarti ada konten kreatornya menyertakan nilai emosional sehingga mengubah perasaan. Terus manfaat tadi, jadi konten itu harus bermanfaat. Terakhir, gunakan visual yang menarik, relevan dan mudah. Di dalam produksi konten ada prinsip tata letak atau dekor. Yang pertama, kesatuan dan keselarasan. Istilahnya itu unity dan harmoni. Jadi semua unsur di dalam konten itu harus menyatu, harus harmonis. Tidak boleh ada yang kelihatannya sumbang, ini tidak pas di sini nih. Ya kalau tidak pas dihilangkan. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan itu ada dua jenis, ya. Keseimbangan simetris dan asimetris si konten digital. Jadi kalau tadi konten digital itu kan bisa berbentuk teks, gambar, video, audio, terus game interaktif. Di sini ada beberapa yang umum digunakan. Kalau kita membuat teks, ya, konten digital dalam bentuk teks, biasanya pakainya WordPress.
kemudian Google Doc. Kemudian kalau kita mau membuat gambar atau grafis, istilah dulu itu kalau orang ahli membuat gambar itu namanya desain grafis. Bisa pakai Photoshop. Kemudian video, ya. Untuk produksi video itu ini bisa pakai Adobe Premiere, Final Cut Pro, DaVinci Resolve. Sebenarnya ini ada banyak ya. Malah sekarang itu kalau kita mau produksi video, produksi konten, semuanya sudah ada di dalam HP kita masing-masing. Sudah ada. Di HP itu semua sudah lengkap. Kalau kita mau konten pakai HP saja. Mau edit pun bisa, edit sederhana, nambahkan teks, nambahkan langit misalnya, itu bisa ya. Beberapa yang bisa kita pakai, Blender, Maya, After Effects. Kemudian mau screen capture itu istilah umum yang biasa kalian pakai itu screenshot. Snagit, loop, snap. Karena kadang-kadang ada video itu, konten itu, dia menampilkan konten orang lain, hanya mengambil cuplikan, hanya mengambil screenshotan gambar, ya. Hanya potongan-potongan yang diambil. Dia masukkan ke dalam konten dia. Diseminasi konten digital. Jadi seperti yang Pak bilang tadi, diseminasi konten digital itu adalah penyebaran konten yang telah dibuat agar menjangkau audiens yang lebih luas melalui berbagai platform. Platform itu wadah, tempat kita membagikan konten. Jadi ada media sosial yang biasa kalian kenal, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Kemudian untuk platform video yang umum itu YouTube, TikTok. Terus untuk podcast, Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Kemudian untuk website, ya. Website ini untuk menyebarkan konten dalam bentuk teks tadi, teks yang kita buat melalui Google Dokumen atau WordPress. Kemudian streaming, ada platform streaming, YouTube Live yang bisa kalian lihat. Terus ada, kalau Shopee itu ada Shopee Live, ya. Ada marketplace digital, Amazon, Etsy. Jadi ini maksud marketplace digital itu dia hanya menjual konten digital. Nah, terakhir optimalisasi konten digital. Bagaimana supaya konten yang kita buat itu optimal? Jadi para profesional itu mereka menggunakan alat analitik. Jadi apa yang sudah dia buat, dia analisa kurangnya di mana untuk perbaiki. Ya. Kemudian kita harus melakukan sosial media monitoring. Kira-kira konten-konten kita yang sudah kita buat, kita sebarkan itu di media sosial itu seperti apa? Ada nggak yang mere-upload itu optimal atau tidak? Like-nya banyak nggak? Komentar yang positifnya banyak nggak? Nah, seperti tadi ada nggak yang nge-share ulang video kita? Dan ada, bisa kita lihat kalau kita punya yang punya konten itu durasi nonton. Orang sudah menonton video kita yang hanya 1 menit, itu sudah berapa lama? Nah, terakhir, kalau kita sudah mengetahui
di mana letak kurangnya dari konten kita, tentu kita harus evaluasi dan perbaiki. Evaluasi, perbaiki. Ada sebuah fakta dan data. Katakanlah ini survei ya. Ada YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok. Ternyata Gen Z itu lebih banyak menggunakan TikTok dibanding gunakan Instagram, WhatsApp, YouTube. YouTube yang nomor 2. Coba bawa tanya ke kalian, betul nggak? Hah? Kalian lebih banyak membuka TikTok dibanding YouTube. Betul? Berarti survei ini bisa dikatakan valid. Jadi rata-rata, kalau di sini rata-ratanya 3 jam per hari. Itu materi tentang konten digital, produksi konten dan diseminasi konten digital. Kita diskusi ya. Kita akan coba diskusi. Kalian ke kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi. Ulas video kalian masing-masing. Oke, kita mulai dari ini kelompok 1, 2, 3 ya. Kita mulai dari kelompok 1. Videonya. Nah, coba kelompok 3 ya. Silakan komentar. Bebas terserah kalian. Bagus. Hah? Bagus. Hah? Mantap. Apa lagi? Sekarang komentar dari kelompok 2. Keren. Hah? Keren. Apa? Keren. Keren. Apa lagi? Hah? Bagus. Apa lagi? Editannya bagus. Emang kalau kelompok kalian editannya tidak bagus? Apa lagi? Hah? Udah itu aja. Bapak yang komentari. Videonya udah lumayan bagus ya. Ada cerita ya, ada cerita yang disampaikan dari awal. Kalau sebenarnya mereka itu pengennya itu pada saat upacara ya, pengennya itu membuat video pada saat upacara. Terus bapak sukanya itu ada lagunya, itu bagus ya. Jadi itu saja mungkin komentar dari bapak. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
Merah putih itu cintaku. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 Merdeka. Jadi itu video atau konten yang dibuat oleh kelompok 2. Nah, Bapak minta komentarnya dulu dari kelompok 1. Komentar dari apa? Bagus. Satu lagi. Hah? Ayo komentar itu bebas sekali bebas. Hah? Apa? Bagus. Apa lagi? Kurang audionya kurang keluar. Oke, itu masukan ya, masukan. Supaya nanti kalau bikin konten audionya lebih dikeluarkan, suaranya lebih dikeraskan. Sekarang komentar dari kelompok 3. Menyala. Apa lagi? Keren. Hah? Bagus, mantap. Oke, sekarang Bapak komentari sendiri ya. Jadi memang video ini kesannya agak kaku. Kalau ada lagu nasional itu mungkin lebih bagus. Jadi ditambahi lagu-lagu nasional. Kemudian memang seperti komentar kelompok 1 tadi, ada suara yang kurang keluar ya. Misalnya suara Yulan ya, kurang keluar, kurang menyala. Jadi itu. Nah, yang Bapak suka sebenarnya bagian ending ya. Ending yang kalian berlari itu Bapak suka sekali. Sambil mengibar-ibarkan bendera. Oke, mungkin itu komentar untuk video kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk video dari kelompok 3. Orang-orang pada masang bendera. Tuh ada 3. Itu video dari kelompok 3. Nah, Bapak ingin komentar dari kelompok 2 dulu terhadap video kelompok 3. Ada 1, 2, 3-nya. Harusnya hilang ya, harusnya ada suara itu. Terus? Kenapa pas di awal ada suara? Oh, mungkin itu ada kesalahan teknis. Kameranya dia pakai aja lah. Jadi harusnya dari awal suaranya itu ada. Apa lagi? Komentar dari kelompok 1. Hah? Bagus. Ya. Apa lagi? Lumayan bagus. Nah, sekarang Bapak yang komentari. Memang idenya sederhana ya, tapi apa yang ingin disampaikan sebenarnya ada ya. Kalau mereka ini mengingatkan sebentar lagi atau momen di video itu adalah momen HUT RI ke-80. Jadi momennya, pesannya ada. Nah, kemudian memang singkat sekali ya videonya, singkat sekali. Tapi
Kalau kekurangan-kekurangan seperti suara di awal itu bisa dimunculkan, terus ada 1, 2, 3 itu dihilangkan. Jadi Bapak rasa bisa lebih bagus. Oke, tapi kita patut apresiasi terhadap kelompok kita. Nah, sekarang kalian kan sudah megang videonya masing-masing. Waktunya kalian mengupload atau mau mengedit lagi boleh. Kemudian kalian seringnya tuh pakai apa? Facebook? Terserah ya. Mau pakai TikTok silakan, uploadnya. Mau pakai Facebook silakan. Tapi nanti jangan lupa tandai Bapak ya. Bapak, kalian boleh diskusikan dulu yang bagian mana di video itu yang mau diperbaiki, edit ulang. Boleh keluarkan HP-nya, tidak masalah. Jadi masih mau diedit tambahkan juga lagu Pokoknya kalau udah merasa yakin videonya di-upload di Facebook, terus di tag. Oke. Terus terakhir, kira-kira ada yang mau kalian tanyakan tentang bagaimana memproduksi konten digital? Nah, bagaimana jadi konten kreator yang baik? Ya harus kalian ikuti aturan dalam pembuatan konten digital itu. Pak, bisa kita dapat duit? Bisa. Kalau Facebook itu ada namanya FB Pro. Kemudian YouTube ada namanya YouTube AdSense. Jadi kita dapat gaji dari YouTube. Tapi kuncinya adalah konten yang kita buat itu harus menarik para audiens untuk para viewers. Ada istilahnya itu, ada audiens, ada viewer untuk menonton konten kita. Ngasih like, komentar positif. Orang yang kalian lihat sekarang sukses di FB Pro, sukses di YouTube itu perjalanannya panjang, waktunya lama. Maka belajarlah dari sekarang. Mumpung kalian itu masih SMP, belajar buat konten yang baik, bagus, menarik. Kemudian posting. Biarkan netizen menilai. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada berarti Bapak yang nanya. Ya. Kalau tidak ada berarti Bapak yang nanya. Nah, jadi untuk mengetahui apakah kalian itu menyimak atau tidak materi yang Bapak sampaikan hari ini, di akhir pelajaran ini Bapak akan memberikan kuis. Bapak akan kasihkan kuis. Coba yang
Bawa HP itu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita mulai dengan 7. Kalian ketik di Google join quizzes. Oke, siap-siap. Yang 7 orang dulu. Yang 7 orang dulu. Kodenya tujuh sembilan satu kosong dua lima. 791-025. Kalau sudah klik mulai, tuliskan nama. Oke ya, 7 orang sudah masuk. Kita mulai. Kita tidak bisa melanjutkan karena ini nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Bisa dapat gambaran cara membuat konten? Bisa. Yang harus mulai belajar membuat konten yang baik. Mungkin materi pelajaran kita hari ini kita akan akhiri sampai di sini. Bapak lihat dari tadi kalian cukup aktif belajar, menyimak, mendengarkan, bereaksi, memberi tanggapan satu sama lain. Semakin banyak interaksi antara siswa dan guru atau antara kalian sesama siswa, itu akan membuat kita lebih banyak dapat pengetahuan baru. Oke, kalau ada pertanyaan, itu saja mungkin dari Bapak. Bapak minta 1 orang untuk pimpin doa. Nathan, silakan Nathan pimpin doa. Teman-teman kita selawat dan berdoa menurut pengalaman ayat masing-masing. Berdoa bersama.